Bab 1316. Lily buru-buru mengakhiri panggilan telepon, lalu menatap Daniel dengan panik. Seharusnya Nona Tracy tidak mendengarnya kan? Maaf Presdir Daniel, saya tidak tahu bahwa Dokter Lily sedang menelepon. Winnie meminta maaf dengan panik. Ini karena Direktur Tony membutuhkan dokumen ini secara mendesak, maka saya... Sudahlah, Daniel mengulurkan tangan dan menerima dokumen itu. Lalu menandatanganinya dan menyerahkannya kembali. Kalian keluarlah. Baik, kedua wanita itu keluar. Ruangan pun menjadi tenang. Daniel lanjut minum bir. Pada saat ini, Ryan kembali dengan tergesa-gesa. Lalu berkata dengan perasaan senang atas penderitaan orang lain. Saya sudah mengantar Tuan Besar Louis keluar. Tadi saya memberitahu tentang masalah ganti rugi mobil. Dia menjadi sangat emosi hingga wajahnya memerah. Periksalah. Apa Duke Louis datang ke kota Bunaken? Daniel berbicara dengan suara tenang. Ryan tertegun sejenak. Kemudian segera bereaksi kembali. Saya akan segera memeriksanya. Pada saat bersamaan, di dalam mobil, Tracy sedang memegang ponselnya dengan ekspresi yang sangat rumit. Tadi jelas-jelas dia mendengar di dalam telepon bahwa Winnie sedang berbicara dengan Daniel. Maka Lily pasti ada di ruangan Presdir di kantor Skywell. Bisa dikatakan bahwa Lily meminta Daniel untuk turun tangan. Barulah bisa membujuk Dr. Heidi datang ke kota Bunaken untuk mengobati Windy. Pantas saja. Jika Lily sungguh punya kemampuan, sejak awal seharusnya sudah bisa mengundang dokter itu datang. Untuk apa menunggu sampai sekarang? Kalau begitu, lagi-lagi dia berutang budi pada Daniel. Saat Tracy sedang berpikir, tiba-tiba Naomi memperlambat kecepatan mobil. Lalu Cecil berseru terkejut. Itu Duke Louis. Tracy terkejut. Dia pun mendongakkan kepalanya. Di depan tidak jauh dari sana, terparkirlah mobil Bentley putih milik Duke. Nona Tracy. Naomi menoleh dan melihat Tracy. Tracy mengerutkan keningnya, lalu turun dari mobil. Pada saat yang sama, pintu mobil yang ada di seberang juga terbuka. Lalu Duke turun dari mobil. Hanya tidak bertemu selama setengah bulan. Berat badannya sudah menurun banyak. Tidak ada lagi aura muda yang terpancar seperti sebelumnya, melainkan berubah menjadi aura depresi dan putus asa. Kedua matanya yang berwarna biru kristal tidak lagi memancarkan cahaya. Sekarang tatapannya saat memandang Tracy penuh dengan kerumitan. Duke, kamu, ayo, kita bicara. Tracy masih belum bicara. Duke sudah bicara terlebih dahulu. Baik, Tracy mengangguk. Lalu berkata pada Cecil. Kamu mengemudilah dan bawa ikan emas itu pulang. Aku dan Naomi akan naik mobil Duke. Nona Tracy. Cecil tidak tenang. Pergilah. Tracy sangat bersikeras. Baiklah. Cecil menatap Naomi. Setelah Naomi memberikan isyarat mata kepadanya, barulah dia mengendarai mobil dan pulang ke villa sisi utara. Ayo, kita cari tempat yang tenang untuk duduk. Tracy membawa Naomi naik mobil Duke dengan berani. Dalam hati, Naomi penuh dengan kewaspadaan. Sebaliknya, Tracy malah sangat tenang. Bahkan masih mengobrol santai dengan Duke. Kenapa tiba-tiba kamu bisa datang ke kota Bunaken? Juga tidak memberi tahu terlebih dahulu. Aku datang bersama ayahku. Suara Duke sangat rendah. Dirinya yang sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Dia tidak lagi suka tertawa, melainkan sedikit muram. Mendengar perkataan itu, Naomi semakin mengerutkan keningnya. Tuan Besar Louis datang ke kota Bunaken. Tracy mengernyit. Mungkinkah untuk membuatku mundur dari proyek gedung stadion? Duke diam selama beberapa detik, lalu menoleh dan menatap Tracy. Tracy, apa kamu pernah mencintaiku meskipun itu hanya sesaat saja? Aku terus menganggapmu sebagai teman baik. Tracy menjawab dengan jujur. Awalnya saat kita bersama, aku sudah mengatakannya. Aku mengerti. Duke mengangguk dengan lemas. Duke, ada apa denganmu? Tracy menatapnya dengan tidak tenang. Apa kamu baik-baik saja? Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap tidak bisa melepaskanmu. Duke memegang dadanya, sambil berkata dengan sangat sedih. Setiap hari aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Seluruh pikiranku penuh dengan dirimu. Jantungku sudah hampir hancur. Melihat Duke seperti ini, Tracy merasa sangat bersalah. Dalam hati, dia menyalahkan dirinya sendiri.
Jika saat itu ia tidak menyetujui masalah pernikahan, mungkin Duke tidak akan terperangkap begitu dalam. Bab 1317. Tracy. Duke menggenggam tangan Tracy. Dengan mata memerah, dia memohon secara menyedihkan. Tidak apa-apa jika kamu tidak mencintaiku. Asalkan kamu berada di sisiku, itu sudah cukup. Setiap hari aku hanya ingin melihatmu dan menemanimu. Bagaimana? Melihat Duke yang begitu sedih dan putus asa, Tracy tidak tahu bagaimana harus memberikan respon. Dia mengira setelah berlalu begitu lama, seharusnya Duke sudah bisa pelan-pelan melepaskannya. Tidak disangka pria ini malah masih begitu terobsesi. Tracy, kembalilah ke sisiku. Aku mohon. Tiba-tiba Duke memeluk Tracy dengan erat. Sangat erat hingga membuat Tracy hampir tidak bisa bernapas. Tracy tidak meronta, hanya membiarkan Duke memeluknya. Dia tahu bahwa sekarang suasana hati Duke tidak begitu stabil. Semakin dirinya meronta, pria ini pun akan semakin emosional. Pada saat ini, sebuah mobil Rolls-Royce hitam melintas dari samping. Kebetulan Daniel yang berada di dalam mobil menyaksikan kejadian ini. Hampir secara refleks, Tracy mendongakkan kepalanya dan menatap keluar. Dia pun bertatapan dengan Daniel. Melihat tatapan mata pria itu yang dingin namun penuh dengan kemarahan, Tracy langsung terkejut, lalu tanpa sadar mendorong Duke. Pada saat ini, kedua mobil sudah berpisah jauh. Tracy, Duke masih ingin memeluk Tracy. Tracy pun berseru dengan mengerutkan kening. Duke, jika kamu masih seperti ini, aku akan turun dari mobil. Tangan Duke yang terulur pun berhenti bergerak, tidak berani membuat Tracy marah lagi. Tracy menutup jendela mobil, lalu menarik napas dalam-dalam, mengatur suasana hatinya. Seharusnya Daniel melihat kejadian tadi, entah apa yang akan dia pikirkan terhadapnya. Sudahlah, lagi pula, mereka juga sudah tidak mungkin kembali bersama lagi. Terserah dia mau berpikir apa. Tracy, aku harus bagaimana agar kamu bisa kembali ke sisiku? Duke masih bertanya dengan terobsesi. Aku sungguh tidak bisa tanpa dirimu. Duke, kamu harus lebih dewasa. Tracy menasihati dengan sabar. Di dunia ini, tidak ada orang yang tak bisa hidup ketika kehilangan seseorang. Juga bukan setiap percintaan pasti memiliki akhir yang baik. Walaupun hubungan kita berakhir, tapi kita masih bisa menjadi teman. Kamu jangan terus terobsesi. Aku sudah mencobanya. Duke sangat menderita. Tapi, aku tidak bisa melakukannya. Kamu bisa. Tracy mencoba membuka pikiran Duke. Sebenarnya, seharusnya kamu lebih banyak pergi keluar untuk mencari teman. Lebih banyak mengenal gadis-gadis yang hebat. Dengan begitu, kamu tidak akan lagi menghabiskan pikiranmu terhadap diriku. Tidak mungkin. Tidak ada gadis yang lebih hebat darimu di dunia ini. Duke tetap sangat keras kepala. Aku hanya mencintaimu. Tracy tak bisa berkata-kata. Tidak tahu apa yang sebaiknya dikatakan. Ini, menurutku, pasti Duke Louis yang menempel pada Nona Tracy. Rian buru-buru menjadi penengah. Dia tidak bisa melepaskan hingga datang mencari ke villa sisi utara. Nona Tracy naik ke mobilnya juga karena tidak berdaya. Pasti begitu. Berisik. Daniel menurunkan pandangannya. Tatapannya sangat tenang dan datar, seolah-olah tidak memedulikan kejadian itu. Namun, Rian bisa melihat pergolakan di mata Daniel. Rian tidak berani bicara, hanya khawatir Daniel memendam masalah di dalam hati. Itu akan berakibat buruk bagi tubuhnya. Saat sedang berpikir, ponsel Rian berdering. Itu adalah panggilan telepon dari Friska. Dia pun buru-buru menjawab, "Halo, Nona Friska, aku mengirimkan pesan teks pada Presdir Daniel, tapi dia tidak membalas. Jadi aku meneleponmu." Suara Friska sangat lembut. "Aku ingin mengundangnya untuk makan malam. Entah ia ada waktu atau tidak." Ini." Rian menatap Daniel. Daniel langsung mengambil ponsel Rian, lalu berkata kepada Friska, "Kirimkan alamatnya." Ya, aku akan segera mengirimnya." Friska sangat gembira. Setelah mengakhiri panggilan, Daniel pun berpesan, "Pergi ke restoran." Baik, sopir segera memutar balik. Rian tahu bahwa Daniel sedang kesal, tetapi dirinya juga tidak bisa berkata apa-apa. Asalkan Daniel senang, terserah dia mau bersama siapa. Bagaimanapun juga,
Sekarang kondisi kesehatannya terus menurun. Jika setiap hari depresi dan tidak gembira, kondisi penyakit pun akan semakin parah. Setiap hari Tracy membuatnya kesal, sedangkan Friska malah menyembuhkannya. Begini juga bagus. Lagi pula, tidak ada hasil. Lebih baik menikmati proses ini. Bab 1318. Duke membawa Tracy pergi ke restoran pinggir laut yang sering mereka datangi sebelumnya. Restoran itu didekor dengan sangat cantik, tetapi Tracy sama sekali tidak ada niat untuk menikmatinya, hanya merasa sangat lelah. Tracy sungguh tidak bisa berkata-kata lagi, sudah tidak tahu bagaimana harus menasihati Duke. Duke larut dalam dunianya sendiri. Dia menarik Tracy dan memohon, "Tracy, apa kamu masih memikirkan masalah Tamara? Ibuku sudah mengusirnya pergi. Seumur hidup ini, aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Tidak ada hubungannya dengan hal itu." Tracy berkata dengan lelah, "Tidak peduli ada Tamara atau tidak, kita berdua tidak mungkin bisa bersama." "Mengapa?" Duke menatap Tracy dengan tatapan tidak percaya. "Karena Daniel. Tidak ada hubungannya dengan dia." Tracy menatap Duke dengan merasa bersalah. "Duke, membuatmu menjadi seperti ini adalah kesalahanku. Awalnya seharusnya aku menolakmu dengan tegas dan bersikeras mempertahankan hubungan pertemanan kita. Mungkin saja sekarang kamu bisa memiliki kebahagiaanmu sendiri." Sayangnya, Duke sama sekali tidak mendengarkannya. Dia larut dalam perasaannya sendiri dan tidak dapat keluar. "Bukan begitu. Kebahagiaanku adalah kamu, bukan orang lain." Duke, Tracy masih ingin menasihatinya. Tetapi pada saat ini, terdengar suara penuh hormat dari luar pintu. "Presdir Daniel, mengapa hari ini Anda bisa ada waktu luang datang kemari?" "Nona Friska, apa kalian sudah menyiapkan hal yang kuminta?" Terdengar sebuah suara yang enak didengar. "Sudah siap. Hanya saja," manajer itu berbicara sambil menatap tempat duduk di samping jendela dengan perasaan serba salah. "Kedua orang itu juga adalah tamu VIP. Kami tidak berani menolak mereka." Friska dan Daniel melihat ke arah pandangan manajer itu, lalu menyadari Tracy dan Duke yang duduk di samping jendela. Keempat orang itu pun tertegun. Sungguh kebetulan, melihat Daniel. Tiba-tiba Duke pun menjadi emosional. Tangannya yang memegang pisau dan garpu terkepal erat hingga gemetar. Sepasang mata birunya memancarkan api kebencian. Sedangkan Tracy, melihat Daniel dan Friska datang bersama ke restoran, perasaannya pun menjadi campur aduk. Jika sebelumnya pertemuan di bar Kaisar sudah sengaja diatur, kali ini adalah kebetulan. Dia dan Duke juga datang ke sini secara mendadak, sedangkan Friska dan Daniel mungkin sudah melakukan reservasi terlebih dahulu. Kelihatannya mereka sungguh menjalin hubungan. Tracy segera memalingkan pandangan, berpura-pura bersikap tenang. Namun, genggamannya pada gelas anggur malah menjadi lebih erat. Melihat Tracy kembali bersama Duke, kemarahan di hati Daniel pun semakin berkobar. "Tidak apa-apa. Mereka adalah orang sendiri," kata Friska kepada manajer. Kemudian, dia berinisiatif menyapa Tracy. "Nona Tracy, sungguh kebetulan." Kedua orang itu bersama-sama berjalan ke arah Tracy. Daniel pun merangkul pinggang Friska. Gerakannya sangat intim, membuat Friska tertegun sejenak. "Nona Friska, lagi-lagi kita bertemu." Saat menoleh untuk menyapa, kebetulan Tracy melihat Daniel merangkul pinggang Friska. Hatinya pun seolah-olah ditusuk oleh jarum. Ada rasa sakit yang sangat tajam. Namun, dia malah berpura-pura tenang. Bahkan masih tersenyum dan berdiri untuk berjabat tangan dengan Friska. Awalnya Duke sangat marah, tetapi dia menjadi sedikit bingung dengan situasi aneh ini. Dia menatap Daniel dengan tertegun. Matanya penuh dengan kebingungan. Mengapa Daniel membawa wanita lain? Selain itu, Tracy juga bersikap begitu tenang dan secara terbuka menyapa wanita itu. "Duke Louis, apa masih ingat aku?" Friska menyapa Duke sambil tersenyum. "Siapa kamu?" Duke tidak ada kesan terhadapnya. "Aku Friska Amberson. Kita pernah bertemu di beberapa acara publik. Mungkin kamu yang tidak mengingatku." Friska menjelaskan sambil tersenyum. "Tidak, disangka bisa bertemu di sini. Sungguh kebetulan." "Oh, benar." Setelah bisa bereaksi kembali, Duke menatap kedua orang itu dengan bingung. "Kalian?" "Kami juga datang untuk makan."
Friska berkata sambil tersenyum. Kami tidak mengganggu lagi. Ya, Duke mengangguk dengan sopan. Kemudian, Friska membawa Daniel duduk di tempat sebelah. Dari awal sampai akhir, Daniel tidak berbicara. Hanya menemani di samping Friska dengan diam. Terlihat sangat dingin. Bab 1319. Ini, apa yang terjadi? Duke bertanya pada Tracy dengan suara kecil. Kenapa Daniel bersama Friska? Mereka, Duke tidak menyelesaikan perkataannya karena dia menyadari ada yang aneh dari Tracy. Meskipun tadi bersikap natural di depan Daniel dan Friska, tetapi sekarang Tracy tidak mampu menutupi rasa sedihnya. Dia menundukkan kepalanya sambil memotong steak, membuat daging itu menjadi serpihan kecil, tetapi dia malah tidak makan sesuap pun. Duke pun mengerutkan keningnya, karena peduli. Maka dia sangat memperhatikan setiap perubahan suasana hati Tracy. Karena itu juga, dia akhirnya bisa mengetahui siapa yang ada di hati Tracy. Jadi, dia tidak mampu menipu diri sendiri. Namun, melihat sudah ada wanita lain di sisi Daniel, Duke tetap merasa sangat gembira. Artinya dirinya masih memiliki kesempatan. Tracy, makanlah punyaku. Dengan perhatian, Duke menukar steak milik Tracy yang sudah hancur dengan milik dirinya yang sudah dipotong. Pencernaanmu tidak baik. Harus makan dengan benar. Minumlah sup dulu. Terima kasih. Tracy merespons dengan tidak fokus. Di meja sebelah, Daniel melihat segalanya. Api di hatinya pun membara. Duke sungguh perhatian pada Nona Tracy. Friska berkata dengan suara kecil. Daniel tidak bicara. Hanya lanjut meminum anggurnya. Kurangilah minum anggur. Friska mengingatkan dengan lembut. Minumlah teh. Aku akan menyeduhnya untukmu. Aku membawa daun teh yang berkualitas. Setelah berbicara, Friska meminta manajer restoran untuk menyiapkan peralatan seduh teh. Daniel tidak menolak. Hanya dengan diam menatap wanita itu menyeduh teh. Seolah-olah sedang menikmati sebuah lukisan. Melihat ekspresi lembut Daniel, api kemarahan di hati Tracy semakin membara. Tiba-tiba, Friska tidak sengaja menumpahkan air teh ke tangannya. Ada apa? Daniel menggenggam tangan wanita itu. Coba kulihat. Tracy tidak tahan melihatnya lagi. Maka dia pun meletakkan peralatan makannya. Lalu berdiri dan berjalan keluar. Tracy, kamu mau kemana? Duke bertanya dengan panik. Ke toilet. Tracy pun pergi ke toilet. Meskipun dia sangat ingin pergi. Tetapi di situasi seperti ini, dia malah akan terlihat berhati sempit jika pergi. Jelas-jelas dia yang bersikeras putus hubungan dengan Daniel, juga menjaga jarak dengan pria itu. Sekarang Daniel sudah memiliki wanita lain. Seharusnya dia merasa gembira. Tidak boleh memperlihatkan sedikit pun rasa tidak senang. Saat Tracy keluar dari toilet, dia melihat Friska sedang mencuci tangan di wastafel depan, menggunakan air dingin untuk menyiram bagian yang terkena air panas. Melihat Tracy keluar, dari cermin Friska tersenyum ramah padanya. Tracy juga menaikkan sudut bibirnya, memperlihatkan senyum sopan, lalu mencuci tangan di sampingnya. Kedua orang itu berdiri sejajar, terlihat sangat harmonis. Tetapi hati mereka masing-masing memiliki pergolakan perasaan yang rumit. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Terdengarlah suara yang lembut, membuat kedua wanita itu mendongak pada saat yang bersamaan. Daniel sama sekali tidak melihat Tracy, melainkan menatap Friska dengan tatapan peduli. Tidak apa-apa, Friska mengangguk sambil tersenyum. Daniel berjalan mendekat, lalu memegang tangan Friska dan memeriksa dengan teliti. Lukanya tidak begitu serius, tapi tetap harus dioleskan obat. Jangan sampai meninggalkan bekas. Ya, nanti malam saat pulang nanti, aku akan mengoleskan obat. Friska berkata dengan lembut. Aku akan memanggil Lily kemari. Daniel sangat mementingkan hal ini. Sekarang juga oleskan obat. Friska merasa senang. Tetapi juga tidak tenang. Hanya sedikit luka kecil. Kenapa sampai memanggil Dokter Lily? Pergilah. Daniel menepuk punggung tangannya. Nanti aku akan ke sana. Ya, Friska pergi dengan patuh. Sebelum pergi, dia masih mengangguk memberi hormat dengan sopan kepada Tracy. Tracy terus menunduk dan menggosok tangannya. Seolah-olah ada sesuatu di tangannya yang sama sekali tidak bisa dicuci bersih. Dia menggosok tangannya hingga punggung tangannya hampir memerah.
Kamu tidak seharusnya mencuci tanganmu dengan begitu kuat. Seharusnya mencuci hatimu dengan baik. Saat berbicara dengan Tracy, nada bicara Daniel berubah menjadi dingin. Bab 1320. Apa maksudmu? Tracy memelototi Daniel dengan dingin. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari keluarga Louis. Sekarang ingin kembali lagi. Daniel bertanya dengan kesal. Ini baru setengah bulan. Setelah luka sembuh, kamu sudah lupa rasa sakit itu. Sebenarnya, apa yang terisi di dalam hatimu? Benar-benar kotor dan berantakan. Gila, Tracy tidak ingin menjelaskan kepada Daniel. Maka hanya berkata dengan marah. Apa urusannya denganmu? Setelah berbicara, dia hendak pergi. Tetapi Daniel malah memegang pergelangan tangannya dengan kuat. Lalu menekannya ke tembok, sambil berseru marah. Tracy, jika kamu bukan ibu dari anak-anakku, aku tidak akan mau memedulikan hidup dan matimu. Aku mohon padamu untuk berpikirlah lebih jernih. Keluarga Moore kalian sudah jatuh. Keluarga Louis tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu masih berhubungan dengan Duke, itu hanya akan mencari masalah sendiri. Sudah selesai bicara, lepaskan aku. Tracy meronta dengan marah. Tetapi Daniel tidak bersedia melepaskannya. Pada saat kedua orang itu sedang tarik-menarik, terdengarlah suara marah. Lepaskan dia. Tracy mendongak dan melihat Duke berdiri tidak jauh dari sana, seperti macan tutul yang sedang marah. Kedua matanya memelototi Daniel dengan penuh kemarahan. Kedua tangannya juga mengepal dengan erat. Atas dasar apa kamu mengurusi kami? Melihat Duke, emosi Daniel semakin naik. Dia berkata dengan mendominasi. Kalian sudah membatalkan rencana pernikahan. Dan akulah yang menyelamatkannya dari keluargamu. Dia adalah tunanganku. Lepaskan dia. Duke meraung marah dengan emosional. Semakin dia seperti ini, semakin membuat Daniel marah. Di depan Duke, Daniel langsung merangkul pinggang Tracy, lalu berkata dengan menantang, tunanganmu. Sejak awal dia adalah wanitaku. Dulu begitu, sekarang juga begitu. Kamu, Duke sangat emosi hingga menggila. Dia mengambil sebilah belati dengan kasar, lalu mengarahkannya dengan menggila ke arah Daniel. Matilah kamu, Daniel. Duke, jangan. Tracy berseru dengan terkejut. Tatapan mata Daniel menjadi serius. Tinjunya terkepal erat, bersiap untuk menyerang balik. Pada saat ini, tiba-tiba Tracy mendorong Daniel, lalu menangkap belati itu dengan tangannya. Seketika itu juga, udara bagaikan berhenti. Daniel membelalakkan matanya dengan sangat terkejut, menatap Tracy dengan tatapan tidak percaya. Duke sungguh tercengang. Sama sekali tidak menyangka bahwa Tracy bisa berbuat seperti ini. Tangan Tracy menggenggam belati itu dengan kuat. Belati itu sangat tajam. Langsung menusuk telapak tangan Tracy. Darah segar seketika keluar. Sangat cepat sudah mewarnai kemeja putih yang dikenakannya. Tracy, Duke tertegun. Lalu melepaskan tangannya dengan panik. Sekujur tubuhnya gemetar. Kamu, kenapa kamu? Dasar gila. Daniel menendang Duke, lalu memegang pergelangan tangan Tracy, mencegahnya kehilangan lebih banyak darah. Pada saat bersamaan, dia berteriak ke arah dalam restoran, Lily. Mendengar suara ini, Lily buru